Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wahfaz وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد. وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤرخ رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Kita sampai kepada Ghazwatut Thaifi, peperangan Taif. Ghazwatut Thaifi, peperangan Taif. Jadi Taif ini bukan bagian dari Mekah ya. Taif ini adalah tempat yang sejuk, bagus. Di sana ada kuburnya daripada Abdullah ibnu Abbas di Taif itu. Beliau meninggal dunia. Abdullah ibnu Abbas ini meninggal dunia, tidak tinggal di Mekah dan Madinah, tapi tinggal di Taif. Lamun itete Sembalun lah, Sembalun kawasan kawasan atas leman tanah Arab itu, atau di kawasan Arab itu seatas nu Taif. Gunung masih gunung batu lah gue lamun nilai Mekah ja gunung batu. Saya pernah sekali ke sana, 2 kali. Kalau panas di Mekah biasanya orang-orang Arab itu naik ke Taif itu untuk menikmati dinginnya hawa Taif itu. Nama tempat itu Taif itu. Di sini juga di Taif ini suku Bani Sa'diyah di Taif itu. Tempat Nabi disusui itu. Pedalaman itu dulu, pedalaman lamun bahasa itu, namun bahasa Arab no namanya Badui rata-rata. Taif itu Badui, Badu, orang pedalaman. Nah, sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taifi. Sara, berjalan Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taifi, ke Taif, li muharabati man farra ilaiha, untuk memerangi orang-orang yang lari. Farra itu artinya lari. Ilaiha, kepadanya, ke Taif itu. Minal a'da, dari musuh-musuh. Yauma Hunainin, di perang Hunain. Kan sebelum ini pulang dari Mekah itu ya, pulang dari Fathu Mekah itu ya. Jadi Hunain ini terjadi kemarin. Kenapa terjadi perang Hunain? Kapan terjadinya itu? Yaitu saat pulang dari Fathu Mekah itu, saat pulang dari Fathu Mekah. Jadi setelah itu Nah dari Hunain ini
kalahkan Bani Bani Hawazin, Bani Thaqif itu dan yang lainnya itu kalah oleh orang Islam. Kemudian lari dia. Nah, larinya ke Taif. Larinya ke Taif. Dikejar ke sana. Nabi berangkat bersama pasukannya ke Taif untuk memerangi orang-orang yang lari ke Taif itu dari musuh-musuh di perang Hunain. Waktu perang Hunain kan biasa lamun laek kan perang, lamun wah kalah ruan kan pelain, pecah. Nah, ini orang-orang yang lari ke Taif ini dikejar dia. Itu disebut ghazwah juga. Falamma wasala hunaka, maka kemudian ketika Rasul sampai ke sana, wajadal a'da'a, dia menemukan musuh-musuh itu qad tahassanu bit-Taifi. Mereka sudah terlindungi bit-Taifi dengan Taif. Jadi mereka berlindung di qad tahassanu, mereka berlindung di Taif. Wa ma'ahum qutu sanatin, dan bersama mereka itu makanan pokok 1 tahun. Jadi di samping dia lari, dia bawa makanan-makanan untuk untuk bertahan hidup selama 1 tahun. Sudah itu. Walamma ra'au al-muslimina, dan ketika mereka melihat orang muslim. Siapa itu yang melihat itu? Musuh-musuh atau yang lari ke Taif itu, ketika mereka melihat orang muslim, romauhum bin nabli, mereka melemparnya dengan dalam cara bahasa kita diwal lah. Menir gambaran aran nabli nu. Meniruan. An nablu ya, an nablu. Ini gambar. Nuh, ada diwal nu. Ada ini anu nih. Dinara gambar deh. Dengan anak panah ya, dengan panah, dengan anak-anak panah itu. Lalu cara bahasa itu soyad, niblah, amah, ketapel. Kalau anak panah lah, ketapel, anak panah, lamun ketapel nu diwal kenen kan? Ada diwal nu. Nablah itu namanya. Atau juga orang Arab menamakannya nabel, anak panah. Romyan syadidan, yaitu lemparan yang sangat keras. Tepanak atau tediwal, dengan lemparan yang keras. Fajarahu katsiran minhum, kemudian mereka luka, banyak
banyak luka dari mereka. Siapa itu? Dari orang-orang muslim. Mereka melukai banyak dari orang muslim. Mereka fajarohu, kemudian mereka melukai banyak dari orang muslim. Arti luwe dengan muslim apa ranu? Bakat. Luwe orang muslim bakat. Salah satunya minhum Abu Sufyan ibnu Harb bin fukiat ainuhu. Katanya itu dari mereka itu Abu Sufyan ibnu Harbin langsung pakai kena mata. Yuk diwal panah aja gede bermintam dek. Aparan dek pakai mata ente non. Dah diwal tu deng ngampuk mata ni. Itu dari orang-orang muslim. Wa qatalu ithnai asyara rajulan, dan mereka membunuh 12 orang laki-laki. Siapa itu? Orang-orang Taif, orang-orang yang lari ke Taif itu. Kemudian faramahumur Rasulu sallallahu alaihi wasallam bil manjaniq. Kemudian Rasul melempar mereka bil manjaniq, dengan manjaniq. Tak maran manjaniq? Hah? Manjaniq no. Jadi waktu Nabi Musa dulu, Nabi Ibrahim, ye sintanu endah ye sintam kelempar Nabi Ibrahim. Waktu mau dibakar itu, manjanik. Jadi manjanik no, marak jenis diwal lagu beli. Nah di sana tepolok batu. Muntantu luwek kancen. Di mas serius no? Hah? Wah mboya film-film perang no? Hah? Film-film perang layak semua. Kan tu anu kan tantu uas tu lain apa no? Batu ke apa sintisi ele marak diwal lagu diwal beli. Hancur benteng dengan isi no. Manjanik namanya. Jadi Nabi Ibrahim dulu begitu juga caranya. Tentu nia jari memes itu Nabi Ibrahim. Soal kembali lamu rapat dengan nyalen isi keras apin sedut Nabi Ibrahim. Sampai-sampai cerita. Arak kedit liwat li atas ngerapak langsung si panas nyok atas. Kilo gelin panas tuh. Dengan manjanik itu. Ye apa ranu? Makanya ndak mendekat dia. Jauh misal to api te le man diwal te. Misal to lah le apa ranu? Le balin panu to. Te le man diwal te. Nyongor pung langsung apa ranu terus to. Apa ranu le api itu. Jadi memerangi orang Taif yang lari atau orang Hunain yang lari ke Taif itu juga dengan ini manjanik, pelik batu kan diwal. Ini caranya. Katanya di sini alatun harbiyatun kanu yarmuna biha al-hijarata. Katanya alat peperangan, mereka melempar dengannya dengan mereka melempar batu dengan manjanik itu. Jadi batu boleh. Yuk zaman-zaman lain di mana rudal dengan nin. Lamun ada rudal Jawa daun seriri. Ini belum ada rudal, belum ada, semua belum ada. Wa hasarahum 18 yauman.
Nabi mengepung mereka selama 18 hari. Hasorohum, mengepung mereka, yaitu Nabi mengepung mereka sama niyata asyara yauman, 18 hari. Summa tarokahum fi husunihim, kemudian Nabi meninggalkan mereka fi husunihim, di benteng mereka itu. Waqala, kemudian dan Nabi berkata, berdoa, Allahumma hdi Thaqifan. Ya Allah, katanya Nabi berdoa untuk orang-orang Bani Thaqif itu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Bani Thaqif. Wa'ti bihim muslimina, dan datangkan dari mereka orang-orang muslim, atau jadikan dari mereka itu orang-orang muslim. Ini doa Nabi ini. Kembik ndemen wah emper kadu manjane kenu. Ndarak baik nguit-nguit, ya takut juga untuk maju. Kenapa? Karena itu diwal panah dengan apa itu saja sekali mana 12 mati. Rasa bakat. Kemudian setelah tampas sisi manjani, kemudian Nabi meninggalkan mereka di benteng mereka dan Nabi berdoa, Allahumma hdi Thaqifan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada Bani Thaqif, wa'ti bihim muslimina, dan jadikan dan datangkan dari mereka muslimina, menjadi orang-orang muslim. Wa raja'a ila ilal ji'ranati, kemudian Nabi kembali ke Ji'ranah. Ji'ranah ini juga nama tempat, yaitu maudhi'un qaribun min Makkah, tempat yang dekat dari Makkah. Saya sering ke Ji'ranah ini, detok kaliin lah ke Ji'ranah ini. Wa raja'a ilal ji'ranati, jadi Ji'ranah sekarang ini dipakai juga untuk tempat mengambil mikot untuk umroh. Nah itu. Jadi Ji'ranah iya lain tulak Nabi itu. Lemak melalui jog Ji'ranah dianeh. Di sana tempat mengambil mikot untuk orang-orang yang ingin umroh. Kan lamun Makkah, orang penduduk Makkah mau mengambil mikot wahdot metole Makkah, kita harus keluar dulu ke tanah halal. Salah satunya adalah Tan'im namanya, disebut dengan Masjid Siti Aisyah. Itu paling dekat, Tan'im itu paling dekat. Nah agak jauhan sedikit itu Ji'ranah, agak lebih jauh dari Tan'im itu. Nah terkadang orang-orang yang pergi umroh ini juga diajak ke Ji'ranah ini untuk mengambil mikot. Setelah pulang dari biasanya setelah pulang dari ziarah atau mengunjungi Jabal Nur, namanya Jabal Thawr. Jabal Nur itu tempat gua Hira. Jabal Thawr itu tempat Jabal Thawr itu tempat Nabi bersembunyi waktu dikejar kafir Quraisy waktu hijrah itu. Kemudian ke Arafah, Mina, Muzdalifah, di sanalah lewat-lewat. Nanti setelah itu biasa kembali ke Ji'ranah untuk mengambil mikot, mengambil mikot untuk umroh lagi. Biasa itu Ji'ranah itu.
Kenapa Nabi kembali ke Ji'ronah yang dekat dengan Mekah itu? Litaksimi sabyi Hunainin, untuk membagi, litaksim, untuk membagi sabyi Hunainin, yaitu barang-barang Hunain, kan perang Hunain kan pertama. Cuma kenapa dikejar ke Taif orang-orang ini? Dia lari ke sana, kemudian banyak yang lari ke sana, Bani Thaqifah itu. Nah, kemudian waktu di Hunain itu kan wah menang, berarti rampasan perangnya itu namanya sabi. Ada dua istilahnya sabi ini. Ada pertama istilahnya ghanimah, itu hasil rampasan perang. Kedua ada namanya sabiyun. Sabiyun ini adalah yang dihasilkan dari tidak berperang. Lagu tebelin lentang isi epin. Kan lamun perang barang jauh, harta benda jauh dengan perang. Nah lamun babar-babar pelai yepin ndek perang, kemudian barang-barangnya ditinggalkan, itu namanya sabiun. Lamun wah perang dulu ngeras beting tang ting tang wah mati pin, nah nanti barang yang ditinggalkan itu namanya adalah ghanimah. Beda barangnya, satu barangnya ya tergantung orangnya, apakah dia meninggalkannya dengan tanpa berperang atau berperang dulu. Setelah itu mati, ya barang-barangnya itu dijadikan rampasan perang. Ini namanya sabyun itu. Qala wa ba'da ayyamin, dan setelah beberapa hari, ja'ahu wafdu Hawazin, datang kepadanya, kepada Nabi, yaitu wafdu Hawazin, utusan Bani Hawazin. Kan iya perang kan kanjian dua, Thaqif dan Hawazin dengan yang lain-lainnya. Iya kanjian perang wina. Li Hunain haino Bani Thaqif ya, Bani Hawazin. Ada utusan, tebusan, utusan atau tebusan dari suku Hawazin. Wa ba'da ayyamin ja'ahu wafdu Hawazina muslimina. Kelompok Hawazin dalam keadaan muslim. Fa khayyarahum, kemudian dia memberikan pilihan kepada mereka, khayyarahum, memberikan pilihan kepada mereka, bainas sabyi wal mal, yaitu antara ditahan atau harta. Fakhtaru as-sabyah, kemudian mereka memilih as-sabyah. Apa bahasa Indonesia nih sabyun? Apa artinya sabyun dulu? Ya sandra lah, menyandra, menangkap. Di sini tadi yang pertama waraja'a ila Ji'ronata litaksimi sabyi Hunain. Apa istilahnya kemarin itu?
Kalau yang rampasan perang, perang dulu namanya ghanimah. Kalau yang tidak perang apa namanya kemarin? Apa namanya bukan sabyun, kalau sabyun itu tahanan. Apa istilahnya? Selain lupa saya itu. Kalau perang, demem perang, ada barang itu namanya ghanimah. Kalau tanpa perang, apa namanya? Apa namanya kemarin? Lupa saya juga. Coba kita lihat. Malun bighairi harbin. Masih semester anu? Kelas piro masih semester? Oh ya, fae istilahnya ya, fae. Ingat no, fae istilah, lupa saya. Al-fae huwa ismun lil mali alladhi yunalu bighairi harbin aw qitalin. Oh ini dia. Fae istilah ngatan non. Fae namanya. Kalau sabyun itu adalah kalau sabyun itu tahanan. Oh, dibagi juga ya. Waraja'a ilal ji'ronati, Nabi kembali ke Ji'ronah litaksimi sabyi Hunain, untuk membagi tahanan Hunain. Oh, tahanannya dibagi juga ya. Tahanan ini dibagi, saya kira sabyi itu artinya apa tadi itu? Fai ya. Al-fai'u. Fai itu adalah apa nih? No? Fai itu adalah harta yang ditinggalkan tanpa perang. Ghanimah harta yang didapat dengan perang. Nah, di dalam peperangan itu kan ada yang kalah. Orang-orang yang ditahan namanya sabyun, tahanan, itu tahanan perang. Lamun zaman nani luwih dengan sameno kan? Zaman-zaman nih le Israel kan apa ran? Kance Hamas no kan ada yang ditahan, itu namanya sabyun. Kita ulang sedikit kalau begitu ini. Wa ba'da ayyamin, dan setelah beberapa hari, ja'ahu wafdu Hawazin, datang utusan daripada Hawazin ini. Al-muslimina, ini tidak dibebaskan ya. Dia menjadi orang Muslim, yaitu kelompok daripada suku Hawazin. Utusan daripada Hawazin. Muslimina, mereka Muslim. Fakhayyarahum bainas sabyi wal mal. Nabi maksudnya memberikan pilihan kepada mereka, kepada utusan Hawazin ini, antara as-sabyi wal mal, yaitu antara ditahan dan harta. Maksudnya begini, kalau ente ditahan maka harta bebas. Kalau harta diambil maka kalau harta diambil dia bebas. Fakhtaru as-sabya, kemudian mereka memilih
ditahan, ditahan lah. Wataraku al-amwala, mereka meninggalkan hartanya. Mereka meninggalkan, ini utusan Hawazin Muslim itu. Utusan Hawazin Muslim. Wa ba'da ayamin ja'ahu wafdu Hawazin muslimina, mereka keadaannya muslim. Kemudian Nabi memberikan pilihan kepada mereka antara penahanan dan harta utusannya. Kemudian mereka memilih untuk ditahan, hartanya ditinggalkan. Fakhtaru as-sabiya, mereka memilih tertahan. Wataraku al-amwal, mereka meninggalkan harta-hartanya itu. Ya zaman dulu ya, kalau zaman nani ndik menintan. Lamun zaman nani tukaran sandra namanya. Dulu ada ndak tukaran sandra di zaman Nabi? Ada. Jadi Muslim yang ditahan, kemudian kafir yang ditahan, ini ditukar. Sandra, penukaran itu memang teori perang dari zaman dulu, penukaran sandra. Coba kita pikirkan ya, antara Israel dan Palestina. Salah satunya menang, itu siapa yang kuasai tanahnya? Kalau secara agama, orang yang berperang kemudian kalah, misal kalah Israel, jadi nanti orang Israel ini tidak diusir, tapi tanahnya itu, Israel itu, orang-orang yang tinggal di sana itu harus membayar kepada Gaza itu. Paham nih kan? Ini beda hukum berperang dengan suluh perdamaian. Maksudnya perdamaian itu dia datang menyerah begitu. Kalau dia ada peperangan, nanti yang memiliki daripada tanah tempat atau yang diserang itu adalah orang Muslim. Kalau dia tinggal di sana, berarti dia harus bayar. Tanahnya ini tidak boleh tidak boleh dimiliki. Dia itu milik orang Muslim karena perang. Menang karena perang. Sebenarnya Israel juga begitu. Kalau secara hukum fikih, kalau kalah Israel ini, tanah Israel itu miliknya orang Palestina Muslim. Dan tidak boleh di sana, tidak boleh dibagi, dipergunakan untuk apa? Untuk kepentingan orang Palestina. Itu diatur oleh pemerintah. Beda dengan suluh, dengan damai. Seperti Mekah. Mekah ini dikuasai oleh Nabi dengan perang atau tidak? Enggak. Orang Mekah itu, Nabi datang ke Mekah, waktu Fatu Mekah itu dengan damai. Orang Mekah itu sendiri menyerah. Apa konsekuensi hukumnya itu? Bahwa kalau dia seperti itu, maka tanah Mekah itu boleh diperjualbelikan. Artinya boleh dimiliki. Kalau di dalam fikih itu begitu. Kalau tanah itu, misal nih,
Misal apa sih tak contohana? Repuk nih. Terserang isi dasan. Kalah repuk. Siapa yang punya tanah repuk ini? Dasan. Bukan perorangan ya, tapi pemerintahannya yang memiliki. Alamun cara bahasa itu dusun, kepala dusunnya yang memiliki. Paham nih? Artinya pelindo, bensiat dulu. Tapi nanti kalau repuk ini menyerah, dia wah perang aneh nyerah ke wahunin kan. Nah tanah ini bisa dibagi oleh yang ikut berperang itu. Maka tanah ini juga namanya tanah rampasan. Rampasan perang atau ghanimah dibagi oleh kepada orang-orang yang ikut perang itu. Nah, paham nih? Boleh diperjualbelikan itu. Kalau menyerah. Bagaimana? Oh kan yang punya diwan daftar perang kan, lamun dengan perang zaman lain tertulis nih milu perang, nih milu perang, nih milu perang, nih jadi tukang kandek, nih jadi tukang ponggok, nih jadi tukang selapu apa sudah ada itu tulisan-tulisan seperti itu zaman dulu. Paham nih? Itu beda antara suluh dengan ghazwah. Kalau tanah dikuasai dengan peperangan, tanah itu milik negara, pemerintahan. Tapi kalau dia tanah itu dimiliki dengan damai, maka tanah itu boleh diperjualbelikan. Ya kata-kata ulama di dalam kitab Fiqh itu, di Imam Romli, di Minhaj itu, Minhajnya Imam Nawawi, syarahnya Nihayatul Muhtaj Imam Romli. Jadi makanya sampai sekarang cuma di pemerintahan Saudi Arabia tidak boleh orang memiliki tanah kan. Lamun cara bahasa hak guna pakai istilah. Siden mah jog batam deh. Lamun wah lalu jog tu batam, darak dengan bedoi tanah le batam. Jadi semua yang ada itu adalah hak guna pakai. Artinya apa? Kalau pemerintah mau membangun apapun itu di sana berhak dia. Termasuk Malaysia, Saudi, begitu sistemnya. Lamun itu kan le Indonesia kan dah. Sida beri tanah atau ndek? Dengan toham bener buun. Bedoin sertifikat. Saya pin. Sak bedoin sertifikat. Artinya itu ndak boleh diganggu oleh pemerintah. Kalau kita sudah punya sertifikat, pemerintah ini ndak boleh mengambil tanah itu. Kalau mau pemerintah itu beli sama yang punya sertifikat. Paham non? Ngerti madon ini? Ini beda sistem maran. Ada yang saya tahu kena dengan sang atas lalu jaga si kajah menin. Ada yang tahu aran menomeni si de lagu pokok sawah dengah-dengah wah aneh. Em tahu kan dek tahu terserah wah non. Jadi kalau orang punya sertifikat, maka tanah itu tidak boleh diambil oleh pemerintah pun tidak boleh. Tapi ada tanah yang tidak ada sertifikatnya banyak itu, ribuan bahkan mungkin ndek jaga 1 miliar hektar aja. Tapi jutaan hektar itu tanah tanpa sertifikat. Siapa yang memiliki itu? Pemerintah. Bisa pemerintah memberikan sama orang? Bisa, itulah nanti yang disebut dengan istilah Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati, tapi itu harus atas izin pemerintah. Lamun zaman-zaman lain dengan lalu apa dan? Dengan lalu aparan terang
transmigrasi layak zaman Soeharto layak nem tahu agaran menu atau istilah transmigrasi itu dari perpindahan penduduk dari kota ke lamun zaman lain dia loe dengan rantai ile Lombok nih ya ampun loe Batur Lombok le Kalimantan le Sulawesi kenapa banyak seperti itu arang sate Batur anu sang lelah lalu le Lombok lalu jok Kalimantan terdata si pemerintah tebing anu no terus tebing tanah tebing tahun tinduk lah anu gobok-gobok kocet atau balik-balik kocet ya isin rau lah apa istilah itu tebing tanah nih kah batas mentala tanah teu nih zaman lain no zaman Soeharto no makanya banyak orang Lombok di Kalimantan di Sulawesi itu istilahnya transmigrasi ya rana tahu maran mana iya ampun lo nani lah mujok Kalimantan Sulawesi Sumatera arah doang Lombok tuh kembali narang sa iya lain dengan zaman lain no zaman sengke selapu apa no aran sa Batur kita girang seki tahun nombok kok girang seki tahun nombok kok ya nanti kita lanjutkan ke ruju'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.